listrik. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk mempresentasikan materi dari listrik ini, yang pertama ada kabel, yang kedua ini ada dudukan baterai, dan yang ketiga ada baterai, yang keempat ada dudukan bohlam dan bohlam, yang kelima ada obeng dan paku. Enam ini ada kabel yang sudah ditempelkan dudukan bohlam. Yang ketujuh ada multimeter digital beserta kabelnya. Dan yang selanjutnya ada gelas kimia yang sudah diisikan dengan air beserta pengaduknya. Yang selanjutnya ini ada garam, tisu, dan kunci motor. Baik, di sini kami menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu rangkaian seri dan paralel, yang kedua tegangan dan arus, yang ketiga konduktor dan isolator, dan yang keempat itu ada elektrolit dan non elektrolit. Baik, kita masuk ke videonya. Di sini kita akan membuat rangkaian seri. Yang pertama-tama itu kita akan memasang kedua baterai ke kedudukan baterai. Kemudian pasang kabel ke bagian bawah kedudukan baterai. Setelah itu di kedua ujung kabel tadi kita pasang kabel yang sudah terdapat dudukan bohlam atau lampu. Dan yang terakhir pasang lampu ke masing-masing dudukan bohlam tadi. Dan dapat dilihat bahwa kedua lampu tersebut sudah menyala. Di sini kita akan membuat rangkaian paralel, di mana yang pertama itu kita akan memasang baterai di dudukan baterai. Kemudian pasang kabel di bagian depan dudukan baterai, dan setelah itu kita pasang dudukan bohlam di ujung kabel tadi. Setelah itu kita akan memasang kedua kabel yang sudah dibengkokkan ke dudukan bohlam yang terdapat di ujung kabel yang kita sambungkan dengan dudukan baterai tadi. Terus yang terakhir adalah kita pasang kedua lampu, dan kita akan melihat apakah lampu tersebut sudah menyala atau belum. Dalam membuat rangkaian paralel, kami membutuhkan satu baterai, satu dudukan baterai, 4 kabel, 2 bohlam beserta dudukan bohlam, di mana baterai yang kami gunakan ini memiliki tegangan sebesar 1,5 volt yang akan dialiri ke kedua bohlam yang sudah dipasang tadi. Dan masing-masing bohlam ini memiliki tegangan sebesar 2,5 volt. Selanjutnya kita akan mencari berapa tegangan dan arus. Dan untuk mencari tegangan dan arus kita harus menyiapkan dulu alatnya, yaitu multimeter digital dan probe. Yang pertama ini kita akan mencari berapa tegangan. Di sini untuk mencari tegangan kita harus sambungkan dulu probe merah ke terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Setelah itu kita akan putar saklar ke arah yang ada huruf atau lambang V-nya, yaitu volt, ke angka 20. Di sini dapat kita lihat bahwa tegangannya itu sebesar 0,45. Selanjutnya kita akan mencari arus. Untuk mencari arus ini kita harus memindahkan dulu kabel yang berwarna merah ini ke tempat yang ada tulisan ADC-nya. Terus ujung kabel ini, kabel merah yang kita pindahkan tadi, kita sambungkan dengan kabel pada rangkaian seri yang ingin kita ukur arusnya. Lalu putar saklar ke arah yang ada simbol A-nya atau ampere ke angka 10, dan dapat kita lihat bahwa arusnya itu bernilai atau sebesar 0,37. Kita memasuki materi konduktor dan isolator, di mana konduktor sendiri adalah alat yang dapat menghantarkan arus listrik, dan isolator adalah alat yang tidak mampu untuk menghantarkan arus listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu obeng, kunci motor, paku, pulpen, dan tisu. Di sini kita menggunakan rangkaian seri untuk mencari mana alat yang konduktor dan mana alat yang isolator. Pertama ini kita coba pada tisu. Kita melihat lampu di sini tidak ada yang menyala, berarti
Tisu ini termasuk ke dalam isolator. Yang kedua adalah obeng. Dapat kita lihat di sini bahwa obeng dapat menghantarkan arus listrik karena kedua lampu ini menyala. Berarti obeng termasuk ke dalam konduktor. Yang ketiga ini adalah pulpen. Pulpen tidak dapat menghantarkan arus listrik karena kedua lampu menyala. Berarti pulpen ini termasuk kepada isolator. Yang selanjutnya itu paku. Paku di sini dapat menghantarkan arus listrik karena terlihat bahwa kedua lampu tersebut sudah menyala. Berarti paku termasuk ke dalam konduktor. Dan yang terakhir ini kunci motor. Kunci motor ini dapat menghantarkan arus listrik. Dapat kita lihat bahwa kedua lampu tersebut sudah menyala. Berarti kunci motor ini termasuk ke dalam konduktor. Selanjutnya kita memasuki materi elektrolit dan non-elektrolit, di mana elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sini bahan-bahan yang kami gunakan ada 2 gelas kimia yang berisi air dan garam. Kemudian masukkan garam ke salah satu gelas kimia yang berisi air sebanyak-banyak mungkin. Kemudian aduk sampai garamnya terlarut. Setelah larutan garam tersedia, kita akan mengetes apakah air dan larutan garam ini termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Yang pertama kita akan mengetes pada gelas yang berisi air. Di sini terlihat tidak terdapat gelembung yang termasuk larutan elektrolit, melainkan dia termasuk pada larutan non-elektrolit. Sekarang kita akan mencoba ke larutan garam. Di sini terlihat bahwa larutan garam ini menghasilkan gelembung yang berisi, yang berarti bahwa larutan garam itu termasuk larutan elektrolit. Baik, itulah hasil dari praktikum kami yaitu tentang listrik. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.